Mau minum kopi? Enggak deh. Sudah sampai di sini aja. Kita tetap teman ya. Aku masih bisa peduli sama kamu kan. Kamu harus pulang dan istirahat yang cukup. Jangan sampai aku khawatir. Kenapa sih selalu bilang Hem? Kamu harus cepat-cepat pulang. Aku akan. Jangan bohong ya. Aku nggak akan. Li Chuan. Ciuman perpisahan. Sudah jangan diantar lagi. Aku pergi dulu.
Ada apa dengan Xiao Qiu? Sudah dibicarakan semuanya. Li Chuan kan orang yang pintar. Kamu bilang gitu pasti dia curiga ada yang tidak beres. Dia nggak akan gampang percaya sama kamu. Kalau aku sih pasti nggak akan percaya. Terus sekarang gimana? Dia masih mau lihat aku bahagia. Kamu bilang gimana aku bisa bahagia? Bisa kok kamu bisa bahagia. Mending kamu nikah aja sama aku. Dia akan suruh kamu move on. Kamu datang aja ke sisiku. Aku ini orangnya bisa diandalkan kok. Kalau Li Chuan tahu kamu mau nikah sudah ada yang ngejagain. Dia pasti akan tenang dan pergi. Sudah jangan sedih lagi. Senyum dong. Senyum dong ya. Ayo pergi. Li Chuan. Xiao Guan silakan duduk. Oke. Ada perlu apa sama aku? Beginilah aku sudah beli rumah di Fengquan Bay. Mau minta tolong ke perusahaan kontraktor untuk renovasi. Xiao Qiu bilang mau minta pendapat sama kamu. Gak masalah kok. Perusahaan kontraktor ada yang ngurus desain interior nggak? Mahal banget nggak sanggup bayar. Kalau kalian nggak keberatan. Aku aja yang desain biaya renovasi aku yang tanggung. Anggap aja sebagai hadiah buat kalian. Wah bagus banget. Xiao Qiu menurutmu gimana? Asyik banget. Coba ceritain pendapat kalian tentang ruang dalam. Ada kebutuhan atau pandangan apa? Aku mikir Xiao Qiu suka baca buku kan. Jadi di lantai 2 bikin perpustakaan besar sama rak buku gede. Oke. Terus Xiao Guan suka main biliar. Bikin ruang biliar aja. Kan kamu tadinya nggak setuju sama aku. Aku udah tahu kamu perhatian, makasih ya. Asal kamu suka aja. Mau ruang biliar ya? Kalau nambah ruang biliar, mungkin luas ruang tamu bakal dikurangin dikit. Kalau gitu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Mesin cuci mau ditaruh di lantai 1 atau 2. Aku saranin lantai 2 biar nyimpen baju lebih gampang. Aku nggak ada masalah. Aku ikutin aja apa kata Xiao Qiu. Oke deh, berarti lantai 2. Ya udah lantai 2. Oke. Kalau dapur terbuka. Maksudku mending jangan terbuka. Kita berdua kan suka pedes kalau masak. Kamu pasti nggak tahan. Setuju kan? Oke, nggak usah terbuka. Sebenarnya beli bahan interior bukan keahlianku. Tapi keahliannya Li Chuan. Nanti aku suruh dia kasih beberapa contoh. Buat kalian pilih kayu batu sama warnanya. Tenang aja, hasilnya pasti paling bagus. Asyik banget kan? Li Chuan makasih ya. Kalian rencananya nikah kapan? Cepet kok, cepat. Nanti pasti aku ajak minum anggur pernikahan. Oke, aku tunggu. Setelah nikahan kalian baru aku pergi. Seneng banget kalau kamu bisa datang ke nikahan kami. Kami sangat senang. Xiao Qiu menurutmu gimana? Sekarang malah jadi ribet. Awalnya aku kira Li Chuan cuma sebentar, sekarang malah dia mau datang ke nikahan kita terus mau desain rumah baru kita. Kapan ini bakal selesai?
Itu. Kalau gitu kita pura-pura nikah beneran aja. Bikin pesta pernikahan gede biar dia nggak ngarep lagi. Xiaoban, kok aku ngerasa kamu sekarang agak licik sih, pura-pura bantu padahal ada maunya. Demi Tuhan aku juga lagi bantu kamu. Nikah palsu bisa ngerusak reputasiku. Lihat aja aku nikah palsu terus cerai. Setelah cerai kalau aku nikah lagi kan udah jadi janda. Harganya aku udah jatuh banget. Makan nih kamu. Kamu lihat kan? Mereka udah berpasangan. Urusan di sini udah nggak ada hubungannya sama kamu. Aku udah pesen tiket pesawat kamu buat besok. Tiketnya udah aku ambil. Kamu bilang apa sama dia? Aku nggak bilang apa-apa. Mereka udah siap nikah, aku mau nunggu. Nggak usah nunggu lagi. Kamu belum jatuh kakek udah jatuh duluan. Tenang aja, urusan di sini serahin sama aku. Kamu pergi aja dengan tenang. Xiao Qiu, cepat makan. Oke. Ngomong-ngomong, Xiao Guan minta aku desain rumah barunya. Aku pulang mau gambar denah. Jangan lupa bantu dia pilih bahan dan warna. Yang di Fengquan Bay itu ya? Iya, Belum mulai dibangun juga ngapain buru-buru? Makan. Xiao Qiu. Li Chuan besok balik ke Swiss. Gimana kamu tahu? Ji Chuan yang minta aku pesen tiketnya. Perlu aku temanin kamu minum? Nggak usah. Kasihan Xiao Qiu. Nggak apa-apa. Nanti pasti aku ajak kamu minum di acara pernikahan. oke. Kalau gitu aku tunggu. Setelah ikut pernikahan kalian baru aku pergi. Barang-barang udah diatur belum? Jangan kayak kemarin lupa ini itu. Halo. Aku ngomong sama kamu, denger nggak? Kamu mau kemana? Keluar jalan-jalan. Kalau gitu aku temani. Nggak usah, aku bawa mobil sendiri. Li Chuan. Xiao Qiu dan Xiao Guan udah jadi pacaran. Li Chuan, aku nggak bisa anterin kamu. Aku temani kamu semalam aja di sini. Besok kamu harus kuat sendiri. Gelombang nasib sebesar apapun. Entah kamu dekat atau jauh dariku. Hatiku selalu mengikuti kamu. Cintaku padamu gak akan pernah menyerah.
Li Chuan semangat. Kalau kamu nggak bisa melupakan seseorang tapi orang ini. Nggak bisa bareng kamu tulis aja namanya. Di sayap pesawat ini. Terus lempar kayak gini. Kamu bisa cepat lupa sama dia. Manjur nggak sih? Nggak tahu, belum pernah coba. Li Chuan, kamu kayak pesawat kertas ini. Terbang ke sana kemari. Ujung-ujungnya jatuh juga. Di dekat kakiku. Lihat deh kamu, kalau aku nggak datang ke rumahmu hari ini, kamu pasti lupa lagi. Udah janji sama aku buat BBQ di luar kota hari ini. Maaf ya, aku lagi pusing banget akhir-akhir ini. Nah, kebetulan cuacanya bagus hari ini. Kita keluar kota sekalian refreshing. Kok kamu seneng banget sih? Soalnya Jin Weng bilang, Li Chuan naik pesawat hari ini. Pas Li Chuan udah pergi, musim semi aku datang. Li Chuan, mau pergi kok malah masuk dapur. Bawa aja ini. Apaan sih ini? Panci kukus. Kok aneh banget. Aku bisa masak ayam kukus. Pulang nanti. Aku masakin kamu dan kakek. Cepetan nanti macet. Masih ada beberapa gambar di kantor belum dipindahin semua. Serahin aja ke Ruinei yang urus. Tenang aja. Mungkin kamu pergi dulu. Aku masih harus menelepon, aku segera menyusul. Cepatlah. Aku sudah bilang ke teman-teman bahwa kamu suka pedas. Mereka akan bawa banyak makanan pedas. Aku juga sudah siapkan beberapa masakan andalanku. Pasti kamu suka. Kalau lagi bad mood cocoknya makan banyak. Sebenarnya Xiao Qiu, aku benar-benar senang untukmu. Aku kenal kamu selama ini, aku tahu. Buat kamu melangkah sejauh ini tidak mudah. Sebenarnya aku juga nggak segitu lapang dada. Aku cuma berharap Li Chuan baik-baik saja.
Siapa? Xiao Qiu. Li Chuan. Xiao Qiu. Cepetan kita pergi. Cepetan macet nih. Oke. Xiao Qiu. Halo GMF Shanghai Branch. Ini aku mau bicara sama Miss Ye Xiao Qiu. Annie kamu nggak tahu. Dia kecelakaan sedang dirawat di rumah sakit. Kecelakaan. Parah nggak di rumah sakit mana? Rumah sakit rakyat detailnya aku nggak tahu. Cuma tahu waktu dibawa ke sana sudah tidak sadar. Sedang dioperasi. Siapa yang kecelakaan? Xiao Qiu, aku mau ke rumah sakit sekarang. Sekarang pesawat nggak nunggu. Kalau gitu kamu pulang dulu sendiri. Gini aja kamu pulang aku tinggal. Urusan Xiao Qiu serahkan padaku ya. Aku nggak tenang. Li Chuan kamu tenang dulu. Kamu bukan dokter, kamu pulang juga nggak bisa nolong dia. Kamu pulang dulu, selamatkan dirimu sendiri. Oke sini, serahkan padaku. Nggak. Kembalikan tongkatku. Nggak. Kembalikan. Nggak akan aku kembalikan hari ini, apapun yang kamu bilang kamu harus pulang. Wang Ji Chuan ini namanya menyandera. Wang Li Chuan aku kasih tahu hari ini, apapun yang terjadi. Aku akan bawa kamu pulang. Xiao Fu. Antarkan dia pulang baik. Xiao Qiu. Apa yang terjadi? Maaf ya, ini semua salahku. Li Chuan. Aku yang mulai bicara baru kamu menoleh. Bukan salahmu. Maaf ya, maaf. Masih ada bagian yang sakit. Dada sakit. Kaki juga sakit. Sudah berbaring berapa lama? Kamu pingsan selama 4 jam. 1 tulang rusuk patah, tulang kaki kiri patah. Sudah dioperasi. Di dalamnya dipasang paku baja dan plat baja. Mereka sedang memeriksa apakah ada gegar otak. Masih ada bagian yang tidak nyaman. Aku akan memberitahu dokter. Aku sedang sibuk. Masih ada beberapa pekerjaan penting. Tolong bantu aku minta cuti ke perusahaan. Zhang Xiaohua Sedetong. Dia sedang membantu mengatur pemindahan rumah sakit. Kenapa harus pindah rumah sakit? Tempat ini adalah rumah sakit darurat untuk pertolonganmu. GMF akan memindahkanmu ke Shanghai. Rumah sakit ortopedi terbaik. Xiao Qiu. Apakah aku perlu memberitahu Xiao Dong? Jangan bilang dia. Dia sibuk dengan pelajarannya. Dokter bilang aku harus berbaring di sini berapa lama? Luka tulang butuh 100 hari untuk sembuh. Tapi jangan khawatir. Aku akan datang setiap hari untuk merawatmu. Tidak perlu di rumah sakit ada perawat. Lagi pula perusahaanmu baru saja berdiri. Ada banyak hal yang harus dikerjakan. Jangan bilang begitu ya Xiao Qiu. Lukamu cukup parah. 3 bulan baru bisa sembuh dengan baik. Lagi pula kamu tidak punya keluarga lain. Aku punya tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Aku harus merawatmu. Maaf ya. Liburan yang seharusnya menyenangkan malah kacau karena aku. Tidak apa-apa. Kalau begitu kamu istirahat dulu ya. Jangan terlalu banyak berpikir dulu. Terima kasih, tidak usah berterima kasih. Terima kasih dokter, tidak usah berterima kasih. Sampai jumpa.
Apakah perlu begitu peduli dengan karyawanmu? Saya sudah tanya dokter. Menurut dokter perlu dia mati dulu 2 hari lagi. Lalu tunggu sampai kondisinya lebih stabil baru pindah rumah sakit. Sana sudah saya atur untuk tinggal di ruang VIP. Dia tidak punya keluarga di sampingnya. Bagian yang patah tidak boleh digerakkan sembarangan. Apakah hanya mengandalkan perawat saja cukup? Dokter sudah mengatur perawat khusus untuknya. Baik dari segi keterampilan maupun reputasi semuanya bagus. Ditambah 2 orang lagi ganti shift 3 hari sekali. Kamu coba cari koki ahli gizi saja. Siapkan 3 kali makan setiap hari. Baik. Kalau kondisinya makin parah atau sampai menimbulkan efek samping, saya berencana membawanya berobat ke luar negeri. Oke, tidak masalah saya. Nanti saya akan bilang lagi ke dokter. Kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Penyakit Annie ini, dengan kondisi tubuhnya pasti tidak masalah. Lagi pula dia masih muda pasti cepat sembuh. Kalau begitu saya pergi dulu. Kamu tidak mau masuk lihat-lihat. Tidak ada lagi. Jangan sampai dia tahu saya yang mengatur semua ini. Baik pesawat hari ini. Saya akan minta orang untuk mengubahnya jadi besok. Tunggu dia sembuh baru saya pergi. Setidaknya pijat 3 kali sehari. Untuk memperlancar peredaran darah. Kalau tidak begitu saat gips dilepas, kedua kaki akan jadi satu besar satu kecil. Ini bubur yang dikirim dari restoran. Kamu makan saja dulu sudah hampir dingin. Bukannya seharusnya beli di kantin. Mana ada makanan sebaik ini di kantin? Ini pesanan khusus dari koki restoran. Menunya ada di sini. Setelah kamu pilih menu pagi, siang, dan malam, restoran akan mengantarkannya ke sini. Mengapa asuransi kesehatan GMF begitu bagus? Saya juga ingin bertanya asuransi kesehatan sebaik ini. Saya mau ke perusahaanmu untuk bersihkan toilet. Xiao Qiu. Ibu saya membuatkanmu bubur ikan. Bagaimana rasanya? Lumayan enak. Kalian lanjut ngobrol ya, aku duluan keluar. Terima kasih, nggak apa-apa. Baru sebentar nggak ketemu udah banyak yang datang nengokin kamu. Hebat ya, banyak temannya. Dulu nggak kelihatan. Jinwen, jangan suruh ibu kamu masak bubur buat aku lagi. Aku jadi malu makan. Pengennya aku yang masakin kamu. Tapi masakanku jelek. Malu ngasih ke kamu. Xiao Guan mana? Dia ada rapat pagi ini, nanti siang dateng. Rapat apa lagi? Dia kan yang salah. Kalau nggak bisa naik motor ya jangan naik motor. Anak seni jangan sok keren nggak bisa diandalkan. Sebenarnya ini bukan sepenuhnya salah dia, karena aku nelpon di belakang. Jadi dia kehilangan konsentrasi dan kejadian begini. Kamarmu lumayan besar ya? Dulu, paman aku pernah dirawat di sini waktu operasi. Sehari bayar ribuan. Ribuan ya? Tentu saja. Bos kayak dia yang suka pamer. Nggak mungkin tinggal di kamar biasa. Aku mau tanya, kenapa asuransi kesehatan GMF bagus banget? Kayak kita. Seharusnya bisa tinggal di kamar berdua. Tapi level bos pasti kamar sendiri. Kamu kan mantan pacarnya Li Chuan. Meskipun udah putus. Tapi perlakuan pasti tetap tinggi. Li Chuan udah pergi. Dia nggak bakal ngatur ini. Li Chuan belum pergi. Belum. Dia sama Ji Chuan masih di sini. Tapi kayaknya mereka bertengkar. Saling nggak ngomong. Tahu nggak waktu rapat tadi? Jen Chuan mau ngomong sama Li Chuan. Tapi Li Chuan nggak peduli sama sekali. Bikin semua orang kaget. Mereka berdua kan bersaudara. Tapi ini pertama kalinya kita bertengkar di depan umum. Apa yang terjadi? Aku juga nggak tahu. Li Chuan jarang datang ke kantor. 3 hari ini cuma datang sekali. Itu pun cuma buat tanda tangan beberapa gambar penting.
Xiao Qiu ah Fang mereka datang menjengukmu. Xiao Qiu kamu baik-baik aja? Xiao Xiao ora pakaian? Kalian baik-baik aja? Xiao Qiu. Terima kasih udah datang menjengukku. Akhirnya si biang kerok muncul juga. Biang kerok apaan sih? Aku juga korban oke? Lihat nih. Luka kecil gitu aja malu-maluin ngomong. Lihat nih, lihat nggak? Lihat enggak? Oke maaf ya maaf. Ani masih hidup atau udah mati? Sang Zong heboh banget ya. Boleh juga. Xiao Qiu udah baik kan? Orangnya populer ya. Biasanya nggak kelihatan. Cepat sembuh ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih udah datang menjengukku. Aku jadi malu. Kalau aku jadi kamu aku juga malu. Bahkan Wang Zong aja datang sendiri menjengukmu. Wang Zong. Banyak banget orangnya Wang Zong. Orangnya populer ya. Aku nggak kelihatan. Cepat sembuh ya. Kamu juga di sini. Iya, Ini buat kamu. Akhir-akhir ini baik-baik aja? baik. Ada nggak kangen aku? Nggak. Masa sih? Banyak banget orangnya. Li Chuan, kamu bakal datang menjengukku? Ji Chuan nyuruh aku cari kamu. Dia nyerah. Bilang sama dia. Kalau dia nggak cukur jenggot selama sebulan, aku bakal ngomong sama dia. Mending bilang aja biar dia mati aja. Kakek. Kenapa kakek datang? Baik Li Chuan. Ayo duduk. Janet tidak bisa menjemputmu di bandara. Jadi dia menelepon saya. Saya sedang rapat di Hamburg. Langsung dari sana saya datang. Kakek. Besok kau ikut saya pulang saja. Saya tidak bisa pulang. Xiao Qiu kecelakaan. Dia terluka parah dan sekarang dirawat di rumah sakit. Kau tidak tega meninggalkannya. Itu mudah. Saya suruh Ji Chuan tinggal untuk merawatnya. Dari kecil dia lebih teliti darimu. Selama Xiao Qiu belum sembuh, saya tidak akan pergi. Kakek. Saat saya sakit beberapa tahun lalu, saya tidak memberitahu Xiao Qiu sebenarnya, tapi dia setiap hari mengirim email pada saya. Dan meski tidak menerima respon apapun dariku, dia tetap bertahan selama 4 tahun. Kakek. Saya bisa bertahan hidup berkat emailnya. Sekarang dia sakit. Saya tidak mungkin meninggalkannya, saya tidak tega. Li Chuan. Bukan kakek tega memaksamu. Tapi Dr. Herman menelepon saya. Dia bilang indikatormu akhir-akhir ini tidak bagus. Saya juga sangat khawatir. Kakek. Rumah sakit di Shanghai lengkap semuanya. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, saya bisa dirawat di sini juga tidak terlambat. Li Chuan. Kakek. Saya berjanji padamu. Selama beberapa bulan Xiao Qiu dirawat, saya setiap minggu akan melapor ke Paman Gong, mengikuti perawatannya. Baiklah. Saya berjanji padamu. Kau punya waktu 2 bulan.
Baik kakek. Kakek istirahatlah di sini beberapa hari lagi. Tidak bisa. Meeting hamburger saya belum selesai. Saya harus terbang kembali. Jangan sengaja tidak mengangkat telepon saya. Tidak akan kakek. Itu bagus. Xiao Qiu tahan sebentar. Tanganmu rileks sedikit. Minggu lalu baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba kena osteomielitis? Komplikasi operasi kemarin malam dia sangat kesakitan. Terpaksa disuntik Dolantin. Dolantin tidak akan bikin kecanduan kan? Tidak apa-apa, dosisnya tidak besar. Xiao Qiu mau minum air hangat. Saya bantu ambilkan. Jing Wang. Pergi bilang ke dokter tolong suntikan lagi. Tolong suntikan lagi. Saya panggil suster. Xiao Qiu, saya mohon jangan disuntik ya. Kita minum obat pereda sakit saja ya. Jing Wang Lichuan sudah pergi belum? Belum, tapi Jichuan sudah ke Brazil. Lalu kenapa dia belum pergi? Sialan Xiao Qiu. Kamu sudah sakit begini dia tidak datang menjenguk. Kenapa kamu masih memikirkannya? Saya tahu dia tidak akan datang menjenguk saya. Kenapa? Tidak usah bicara soal hubungan kalian dulu. Walaupun hanya rekan kerja biasa. Dia seharusnya datang menjengukmu. Saya tidak menyalahkannya. Saya hanya berharap dia bisa segera kembali ke Swiss. Tidak tahu 2 hari ini saya tidak melihatnya. Mungkin sudah kembali. Datang sudah kembali. Suster, kamu lihat. Infeksi akibat operasi ada sedikit komplikasi. Nana, saya cari dokter ya. Maaf merepotkan. Ini. Xiao Qiu, kalau terlalu sakit, gigit lengan saya. Sudah kapan lagi masih bercanda? Kamu masih bisa tertawa ya? Xiao Guan lumayan. Setiap hari datang. Bagaimana kamu tahu? Kamu juga datang setiap hari. Lichuan, aku akan menyuruh sopir datang menjemputmu 10 menit lagi. Kenapa tidak masuk? Kamu ajak dia jalan-jalan nyetir saja, kenapa tidak? Aku sudah nyaman naik motor. Kamu nelpon apa sih? Sudah kira kamu pergi tiba-tiba dengar orang di belakang teriak namamu. Tidak kaget apa? Aku kasih tahu Wang Lichuan Xiao Qiu hari ini akan terluka. Ada hubungannya juga denganmu. Ada hubungannya denganku. Aku serahkan dia padamu. Kamu bawa dia ke rumah sakit. Kamu bisa tidak kerja dengan bisa diandalkan. Kamu tidak bisa jaga Xiao Qiu, jangan janji padaku. Oke, kamu lebih bisa jaga daripada aku ya. Siapa yang bikin Xiao Qiu nangis setiap hari? Kan kamu Wang Lichuan. Aku yang bikin dia nangis. Setidaknya aku tidak bikin dia terbaring di sini. Kamu. Aku sebenarnya mau bilang pamit sama dia. Takdir ini semua takdir. Xiao Qiu sudah coba segala cara untuk bikin kamu pergi. Tapi Tuhan malah bikin kamu tetap di sini. Kamu bilang apa? Bukannya kalian mau nikah? Nikah apa itu cuma akting buat kamu. Lichuan, kamu tidak bisa mengalah sedikit. Sampai sejauh mana kamu mau? Desak Xiaoqiu baru puas. Bukannya kamu mau mati, kenapa sembunyi-sembunyi? Kamu mati di depan Xiao Qiu. Dia juga tidak akan menyesal atau marah padamu. Apakah kamu tidak bisa lihat? Apapun yang terjadi padamu, dia mau.
Bahkan kalau kamu kurang satu kaki dia tidak peduli. Apakah kamu bisa kurang satu hatinya? Wang Lichuan. Kalau kamu laki-laki, sekarang kamu masuk dan jelaskan padanya. Aku bisa bilang apa padanya. Dia baru 25 tahun. Aku bisa menghambat hidupnya selamanya. Kamu baik-baik saja. Jangan bilang dia aku kesini. Kamu harus merawatnya dengan baik. Wang Lichuan kamu. Kamu datang. Sudah bangun lebih baik? Lebih baik dari 2 hari lalu. Aku makan dan minum setiap hari. Oh ya, hari ini jangan temani malam lagi. Jangan anggap aku pasien kritis lagi, oke? Ruangan ini kosong, aku takut kamu sendirian malam hari. Di sini takut. Lagi pula kita sama-sama yatim piatu. Kebetulan tidak punya ayah ibu. Sama-sama menderita. Ah, sudahlah. Aku ingat waktu kecil ke rumah kakek. Malam hari harus jalan beberapa kilometer. Jalan gelap-gelapan waktu itu juga tidak takut. Hebat sekali. Kamu lelah berbaring, aku bantu kamu berguling gerak-gerak. Tidak perlu 3 perawat dan Tante Sang setiap hari memijatku. Kamu juga jangan datang malam hari lagi. Tante Zhang dan 3 perawat setiap hari melayaniku seperti putri. Lagi pula kamu kerja sebagai penerjemah itu kerja otak. Harus istirahat. Baiklah, baiklah, aku dengar kamu. Mari makan jeruk. Aku baru saja kupas. Asam tidak. Asam kamu coba saja sendiri. Tidak, aku sudah makan manis. Aku belum gosok gigi. Tante Zhang. Datang? Aku tanya tadi malam waktu aku tidur. Ada yang datang menengokku tidak? Ada yang datang, aku suruh mereka tinggalkan barang lalu pergi. Bukan maksudku ada tidak yang kira-kira umur 30-an. Lalu tampan. Bergeraknya agak susah yang datang menengokku? Tante Zhang tolong katakan padaku. Dia setiap hari datang menengokmu. Hanya saja tidak boleh aku beritahu kamu. Lalu?
Li Chuan, kamu baik-baik saja? Kamu istirahat dulu. Aku ambilkan air untukmu ya. Ani, kami datang menjengukmu. Kami baru saja selesai makan bersama dan memutuskan untuk mengunjungimu. Katanya di sini buah-buahanmu banyak sampai tidak habis dimakan. Benar tidak? Jingweng, keluarkan buah-buahannya. Bagikan kepada semua. Ini untukmu dulu, terima kasih. Li Chuan datang rapat hari ini. Dia belum pergi ya? Belum. Li Chuan hari ini memakai jaket hitam, yang bahannya sangat lembut dan sangat ketat. Kamu pikir dia tidak salah ya? Asal-asalan memancarkan pesona. Aku hampir pingsan melihatnya hari ini. Biasanya dia selalu pakai jas dan terlihat serius. Aku masih bisa menahan diri, ya ampun. Aroma apa yang ada di tubuhnya ya? Merek apa yang dia pakai untuk after shave? Aku akhir-akhir ini sibuk dengan hutang. Menutupi yang satu dengan yang lain. Aku tidak sempat memikirkan Wang Chuan lagi. Dan akhir-akhir ini kemampuan ngefansku sudah menurun. Aku tidak berkomentar lagi. Ngomong-ngomong, sebenarnya penyakit Pak Wang sampai sekarang belum sembuh. Yang kalian lihat hanya penampilannya yang mentereng. Dia hanya 1 jam di kantor hari ini. Rui Nei langsung menjemputnya, dia muntah di karpet kantor. Sampai berantakan, Rui Nei hampir menyeretnya ke kursi roda dan mendorongnya pergi. Tidak ada pilihan selanjutnya. Kami terpaksa mengganti semua karpet kantor. Semuanya diganti. Li Chuan terlalu kasihan. Tidak mengandalkan uang itu untuk menghidupi keluarga. Sudah sakit seperti ini. Mengapa masih memikirkan beberapa lembar gambar itu? Jadi, mencari pria sebaiknya yang sehat-sehat. Kalau tidak melihatnya seperti itu, hati jadi sedih. Sudah, jangan bergosip lagi. Apakah Yuebo GMF hanya Wang Li Chuan satu-satunya pria tampan? Pria tampan memang ada. Yang luar biasa juga pernah lihat. Tapi Li Chuan termasuk jenis dewa. Jenis dewa apa menurutku sih? Jenis narkoba. Kenapa Li Chuan belum pulang juga? Apakah kamu khawatir padaku? Hati-hati, perlahan-lahan ya. Ayo. 2 bulan lagi, kita kembali ke kamar untuk beristirahat sebentar. Sudah melebihi beban. Aku ingin keluar dari rumah sakit lebih awal. Berjalan hingga ke depan sana. Ayo, hati-hati. Tulang kakimu pulih dengan baik. Hanya ototnya yang sedikit atrofi. Kita harus memperkuat latihan beban. Jadi apakah ini berarti aku bisa keluar dari rumah sakit? Ya. Bagus sekali, terima kasih ya. Sama-sama. Berhati-hatilah ya, ayo. Pelan-pelan. Ayo kita pergi. Berhati-hatilah sedikit demi sedikit. Hati-hati ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Baik. Lihatlah, aku sudah membantu membersihkan kamarmu. Sekalian juga sudah mengganti spray yang baru. Bagaimana, cukup menyayangkan aku? Terima kasih ya. Xiao Qiu, ada sesuatu penting yang ingin ku katakan padamu. Katakan. Li Chuan belum kembali. Bisa ditebak. Tapi setelah dia tahu kabar bahwa kamu keluar dari rumah sakit, seharusnya dia akan segera kembali. Mudah-mudahan begitu ya. Ada satu hal. Aku tahu, jika aku mengatakannya, akan sangat tidak beruntung. Tapi aku tetap ingin mengatakannya jika Li Chuan benar-benar kembali ke Swiss. Sakit parah dan tak tertolong, aku tidak peduli bagaimana harimu selanjutnya. Masih merindukan Li Chuan. Tapi bisakah kamu memberiku kesempatan untuk mencintaimu dengan baik, oke? Bagaimana jika Li Chuan ada apa-apa? Aku pikir aku juga tidak akan mati, karena itu bukan hasil yang dia inginkan. Tapi, aku mungkin akan hidup sendiri seumur hidup. Mengapa kamu begitu keras kepala? Ya, aku memang keras kepala. Li Chuan juga.
Sebenarnya orang seperti kami ini sangat buruk, jadi jangan pernah meniru ya. Aku yakin kamu pasti bisa menemukan gadis yang lebih baik dan kita akan selalu menjadi teman baik. Jangan bilang begitu, oke? Xiao Qiu, kamu harus belajar melepaskan mengerti. Cinta ini bukan milikmu bagaimanapun, kamu berusaha, tidak akan bisa kamu dapatkan. Kamu harus membiarkannya pergi. Lagi pula umurmu masih berapa? Bilang tidak akan menikah seumur hidup apa maksudnya? Perlu sampai segitunya. Tapi aku sudah mengalami hubungan yang sangat intens. Benar-benar tidak punya tenaga untuk mengalaminya lagi. Baiklah, jangan bicara terlalu sedih. Mungkin saja Li Chuan begitu kembali ke Swiss penyakitnya sembuh. Bukankah itu akhir yang bahagia? Syaratnya dia harus kembali. Sudah, aku juga lelah, kamu pulanglah lebih awal. Aku mau istirahat. Oke, aku pergi. Baik. Xiao Qiu, kemarin aku bertemu Li Chuan. Kok kamu bisa kepikiran untuk menemuinya? Dia yang memintaku datang. Dia bilang desain apartemen yang aku beli sudah selesai. Memanggilku untuk melihat desainnya. Dia terlihat benar-benar sakit parah. Pergi. Lagi offline. Xiao Qiu sudah kembali. Di rumah itu aku tidak sewa lagi. Aku mau pindah. Sudah menemukan rumah baru. Tidak, aku mau pulang ke kampung halaman. Baiklah, aku akan mengembalikan uang sewa yang lebih. Terima kasih, Jie. Tidak apa-apa, kenapa kakimu? Tidak apa-apa, tersenggol sedikit. Hati-hati, ayo. Pelan-pelan. 2 kotak ini pindahkan keluar. Hati-hati jangan sampai terinjak. Terima kasih sudah repot-repot. Ya, 1 tiket ke Kunming. 1 arah, terima kasih secepatnya. Halo, Barang-barang sudah siap belum? Jangan seperti terakhir kali lupa ini itu. Halo. Aku ngomong sama kamu, denger nggak? Kamu mau kemana? keluar jalan-jalan. Kalau gitu aku temani. Gak usah, aku nyetir sendiri. Li Chuan, Xiao Qiu dan Xiao Guan sudah jadian. Li Chuan, aku nggak bisa antar kamu. Di sini aja temani kamu semalam.
gelombang takdir sebesar apapun. Entah kamu dekat atau jauh dariku. Hatiku selalu mengikutimu. Cintaku padamu takkan pernah hilang. Li Chuan semangat. Kalau kamu gak bisa lupa seseorang, tapi orang ini gak bisa sama kamu, tulis namanya di sayap pesawat ini. Lalu lempar seperti ini. Kamu bisa cepat lupa dia. Manjur nggak? Gak tahu, belum pernah coba. Li Chuan, kamu kayak pesawat kertas ini. Terbang ke sana kemari. Akhirnya jatuh juga. Di dekat kakiku. Lihat kamu, kalau aku nggak datang ke rumahmu hari ini, kamu pasti lupa lagi. Hari ini janji sama aku buat BBQ di luar kota. Maaf ya, otakku lagi kacau. Nah, kebetulan cuaca hari ini bagus. Kita keluar kota piknik sekalian refreshing. Kok kamu seneng banget? Soalnya Jingweng bilang, Li Chuan naik pesawat hari ini. Kalau Li Chuan sudah pergi, musim semi aku datang. Li Chuan, mau pergi kok, masuk dapur. Bawa ini. Apa ini? Panci kukus. Kok aneh banget. Aku bisa masak ayam kukus. Setelah pulang, aku masak untuk kamu dan kakek. Cepetan pergi, nanti macet. Masih ada beberapa gambar di kantor, belum selesai pindahin. Serahkan aja ke Ruinedia yang tanggung jawab. Tenang aja. Mungkin kamu duluan aja, aku masih harus nelpon, aku segera nyusul. Cepetan. Aku udah bilang sama teman-teman kamu suka pedas. Mereka bakal bawa banyak makanan pedas. Aku juga siapin beberapa masakan andalan. Dijamin kamu suka. Lagi bad mood, cocok buat makan banyak. Sebenarnya Xiao Qiu, aku beneran seneng buat kamu. Aku kenal kamu selama ini, aku tahu betapa sulitnya buat kamu ambil langkah ini.
Sebenarnya aku juga nggak secerdas itu. Aku cuma berharap Li Chuan baik-baik aja. Siapa? Xiao Qiu. Li Chuan. Xiao Qiu. Cepetan kita pergi. Cepetan nanti macet. Oke. Xiao Qiu. Halo GMF Shanghai Branch. Ini aku cari Nona Xie Xiao Qiu. Annie, kamu nggak tahu ya? Dia kecelakaan lagi di rumah sakit. Kecelakaan. Parah nggak di rumah sakit mana? Rumah sakit rakyat, detailnya aku nggak tahu. Cuma tahu pas dibawa ke sana udah pingsan. Sedang operasi. Siapa yang kecelakaan? Xiao Qiu, aku mau ke rumah sakit sekarang. Sekarang pesawat nggak nunggu. Kalau gitu kamu pulang duluan aja. Gini aja kamu pulang, aku tinggal. Urusan Xiao Qiu serahkan ke aku, oke? Aku nggak tenang. Li Chuan, kamu tenang dulu. Kamu kan bukan dokter, pulang juga nggak bisa nolong dia. Kamu pulang urus diri kamu dulu, sini, serahkan ke aku. Nggak. Kembalikan tongkatku. Nggak, Kembalikan padaku. tidak akan mengembalikan hari ini, apapun yang kamu katakan kamu harus pulang. Wang Jichuan ini namanya penculikan. Wang Li Chuan, aku bertahu, kamu hari ini apapun yang terjadi. Aku akan membawa kamu pulang. Xiao Fu. Antarkan dia pulang baik. Xiao Qiu. Apa yang terjadi? Maaf semuanya karena aku. Li Chuan. Aku yang bicara dulu baru kamu menoleh. Bukan salahmu. Maaf ya, maaf. Sekarang kamu masih sakit di mana? Dada sakit. Kaki juga sakit. Sudah berbaring berapa lama? Kamu koma selama 4 jam. 1 tulang rusuk patah, tulang kaki kiri patah. Sudah dioperasi. Di dalamnya dipasang paku baja dan plat baja. Mereka sedang memeriksa apakah ada gegar otak. Kamu masih ada yang tidak nyaman. Aku akan beritahu dokter. Aku sedang sibuk. Masih ada beberapa pekerjaan penting. Tolong bantu aku minta cuti ke perusahaan. Zhang Xiaohua sudah datang. Dia sedang membantu mengatur pemindahan rumah sakit. Kenapa harus pindah rumah sakit? Tempat ini adalah rumah sakit darurat yang menolong kamu. GMF akan memindahkan kamu ke Shanghai. Rumah sakit tulang terbaik. Xiao Qiu, kalau begitu, apakah aku perlu memberitahu Xiao Dong? Jangan bilang dia. Dia sibuk dengan pelajarannya. Dokter bilang aku harus berbaring di sini berapa lama? Luka tulang 100 hari. Tapi kamu tenang, aku akan datang merawat kamu setiap hari. Tidak perlu, di rumah sakit ada perawat. Lagi pula perusahaanmu baru saja berdiri. Banyak hal yang harus dikerjakan. Jangan bilang begitu ya Xiao Qiu. Lukamu cukup parah. 3 bulan ke depan bisa sembuh dengan baik saja sudah bagus. Lagi pula kamu tidak punya keluarga lain. Aku punya tanggung jawab yang tidak bisa dilakukan. Aku harus merawat kamu. Maaf ya.
liburan yang susah payah, tapi malah aku yang merusaknya. Nggak apa-apa. Kamu istirahat dulu aja. Jangan terlalu banyak mikir. Terima kasih sama-sama, terima kasih dokter sama-sama. Dah ya. Sampai segitunya peduli sama karyawanmu ya. Aku udah tanya dokter. Dokternya bilang perlu diobservasi 2 hari lagi. Baru bisa dipindahin kalau udah stabil. Di sana udah aku siapin kamar khusus. Dia kan nggak ada keluarga di sini. Bagian yang patah juga nggak boleh digerakin sembarangan. Apa cuma sama perawat aja cukup? Dokternya udah nyiapin perawat khusus buat dia. Skill dan reputasinya bagus. Ditambah lagi 2 orang yang gantian jaga tiap 3 hari. Kamu cari aja koki ahli gizi. Siapin 3 kali makan sehari. Oke. Kalau kondisi dia makin parah, atau ada efek sampingnya, aku rencananya mau bawa dia berobat ke luar negeri. Oke, nggak masalah aku. Nanti aku bilang lagi sama dokternya. Kamu juga nggak usah terlalu khawatir. Penyakit Ani ini, sehatnya dia pasti bisa ngalahin. Lagian dia masih muda, pasti cepat sembuhnya. Aku duluan ya, kamu nggak mau masuk liatin. Nggak ada lagi. Jangan bilang dia kalau aku yang ngatur semua ini. Oke, pesawat hari ini. Aku suruh ganti jadi besok aja. Aku baru berangkat kalau dia udah sembuh. Setiap hari minimal pijat 3 kali, biar peredaran darahnya lancar. Kalau nggak, kalau gipsnya udah dibuka, kakinya bisa satu besar satu kecil. Ini bubur dari restoran. Kamu minum dulu aja, udah mau dingin. Restoran kan harusnya beli di kantin. Kantin mana ada makanan seenak ini? Ini pesanan khusus dari koki restoran. Menunya di sini. Pak, siang malam 3 macam, kamu pilih aja. Nanti restorannya bakal ngantar ke sini. Mengapa asuransi kesehatan GMF begitu bagus? Aku juga mau tanya asuransi kesehatan yang bagus banget ini. Aku mau ke perusahaanmu buat bersihin toilet. Xiao Qiu. Mamaku bikin bubur ikan buat kamu. Gimana rasanya? Lumayan enak. Kalian ngobrol aja, aku duluan keluar. Terima kasih, gak apa-apa. Baru berapa lama nggak ketemu udah banyak yang datengin kamu. Orangnya populer ya? Biasanya nggak kelihatan. Jingweng, jangan suruh mamamu masak bubur buat aku lagi. Aku jadi malu makan. Pengennya aku yang masakin kamu. Tapi masakanku jelek. Malu ngasih ke kamu. Xiao Guan mana? Dia pagi ada rapat, siang baru dateng. Rapat apa? Dia kan yang bikin masalah. Kalau nggak bisa naik sepeda ya jangan naik. Kalau anak seni jangan sok keren, nggak bisa diandalkan. Sebenarnya ini nggak sepenuhnya salah dia. Soalnya aku nelpon di belakang. Jadi dia kehilangan konsentrasi dan jadi begini. Kamarmu lumayan besar ya? Sebelumnya, pamanku pernah tinggal di sini waktu operasi. Harganya ribuan per hari. Ribuan? Tentu saja. Bos yang suka pamer kayak dia, nggak mungkin tinggal di kamar biasa. Aku mau tanya, mengapa asuransi kesehatan GMF begitu bagus? Kayak kita, seharusnya bisa tinggal di kamar berdua. Level bos tinggal di kamar sendiri. Kamu kan pacarnya Li Chuan. Walaupun dulu. Tapi perlakuan pasti tinggi. Li Chuan udah pergi. Dia nggak ngatur ini. Li Chuan belum pergi. Belum. Dia sama Ji Chuan belum pergi. Tapi kayaknya mereka bertengkar.
Saling gak ngomong. Tahu nggak waktu rapat tadi? Jichuan mau bicara sama Li Chuan. Li Chuan sama sekali nggak peduli. Bikin semua orang kaget. Mereka berdua mungkin pertama kali bertengkar di depan umum. Ada apa sih? Gue juga nggak tahu. Li Chuan jarang ke kantor. 3 hari ini cuma datang sekali. Itu pun cuma buat tanda tangan gambar penting. Xiao Qiu Afang mereka datang nengok kamu. Xiao Qiu kamu baik-baik aja Xiao Qiu, udah baikan kalian baik-baik aja. Xiao Qiu. Terima kasih udah datang nengok aku. Dalannya akhirnya muncul. Dalang apa sih? Gue juga korban lihat nih. Luka kecil aja udah ngomong. Lihat ini lihat nggak? Lihat nggak oke maaf. Ani masih hidup atau udah mati? Sang Zong besar-besaran banget. Boleh juga. Xiao Qiu udah baikan. Populer banget. Biasanya nggak kelihatan. Cepat sembuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih udah datang nengok aku. Gue jadi malu. Kalau gue jadi kamu gue juga malu. Bahkan Wang Zong datang nengok kamu. Wang Zong. Banyak orang ya Wang Zong. Populer banget. Gue nggak kelihatan. Cepat sembuh. Kamu juga di sini. Iya, Ini buat kamu. Lagi baik-baik aja. baik. Ada rindu gue nggak? Nggak. Masa sih? Banyak orang. Li Chuan kamu mau nengok aku. Jichuan suruh gue cari kamu. Dia nyerah. Bilang sama dia. Kalau dia tidak mencukur jenggot selama sebulan, aku akan bicara dengannya. Mending kamu biarkan dia mati saja. Kakek. Kenapa kakek datang ke sini? Baiklah Li Chuan. Ayo duduk. Janet tidak menjemputmu di bandara. Dia meneleponku. Aku sedang rapat di Hamburg. Langsung dari sana aku datang ke sini. Kakek. Besok kakek pulang denganku ya. Aku tidak bisa pulang. Xiao Qiu kecelakaan. Seluruh tubuhnya terluka sekarang dia terbaring di rumah sakit. Kamu tidak tega meninggalkannya. Itu mudah. Aku suruh Jichuan tinggal untuk merawatnya. Sejak kecil dia lebih teliti darimu. Penyakit Xiao Qiu tidak sembuh dalam sehari. Aku tidak akan pergi. Kakek. Saat aku sakit beberapa tahun lalu, aku tidak memberitahu Xiao Qiu yang sebenarnya, tapi dia mengirimiku email setiap hari. Dan tanpa menerima respons apapun. Dia bertahan selama 4 tahun. Kakek. Aku bertahan hidup berkat emailnya. Sekarang dia sakit. Aku tidak mungkin meninggalkannya, aku tidak bisa tidak punya hati nurani. Li Chuan. Bukan kakek tega memaksamu. Tapi Dr. Herman yang meneleponku. Dia bilang indikatormu belakangan ini tidak baik. Aku juga sangat khawatir. Kakek. Rumah sakit di Shanghai punya segala fasilitas.
Kalau benar-benar terjadi sesuatu, aku bisa diobati di sini juga masih sempat. Li Chuan, Kakek, aku janji padamu. Selama beberapa bulan Xiao Qiu diobati ini, aku setiap minggu akan melapor ke rumah Om Gong, ikut pengobatannya. baiklah. Aku janji padamu. Kasih kamu waktu 2 bulan. Baik kakek. Kakek istirahatlah di sini beberapa hari lagi. Tidak bisa. Rapat saya di Hamburg belum selesai. Saya harus segera terbang kembali. Jangan sengaja tidak mengangkat telepon saya ya. Tidak akan kakek. Bagus kalau begitu. Xiao Qiu tahan sebentar. Longgarkan tanganmu sedikit. Minggu lalu masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba terkena osteomielitis? Komplikasi operasi semalam dia kesakitan sekali. Akhirnya harus disuntik Dolantin. Dolantin tidak akan bikin kecanduan kan? Tidak apa-apa, dosisnya tidak besar. Xiao Qiu mau minum air hangat. Saya bantu ambilkan. Jing Wang, kamu pergi ke dokter minta suntikan lagi untuk saya. Suntikan lagi untuk saya. Saya panggil perawat. Xiao Qiu, saya mohon jangan disuntik ya. Kita minum obat pereda sakit ya. Jing Wang Li Chuan sudah pergi belum? Belum, tapi Ji Chuan sudah ke Brasil. Lalu kenapa dia belum pergi juga? Sialan Xiao Qiu. Kamu sudah sakit seperti ini dia tidak datang menjenguk. Kenapa kamu masih memikirkan dia? Saya tahu dia tidak akan datang menjenguk saya. Kenapa? Jangan dulu bicara soal hubungan kalian sebelumnya. Bahkan sebagai rekan kerja biasa pun. Dia seharusnya datang menjengukmu. Saya tidak menyalahkannya. Saya hanya berharap dia bisa segera kembali ke Swiss. Tidak tahu 2 hari ini saya tidak melihatnya. Mungkin sudah kembali. Sudah datang, sudah kembali. Perawat datang, kamu lihat. Infeksi akibat operasi ada sedikit komplikasi. Sudah bernanah saya cari dokter dulu. Maaf merepotkanmu. Ini. Xiao Qiu, kalau kamu terlalu kesakitan, gigit saja lengan saya. Sudah kapan lagi kamu masih bercanda? Kamu masih bisa tertawa ya. Xiao Guan lumayan baik. Setiap hari dia datang. Bagaimana kamu tahu? Kamu juga datang setiap hari. Li Chuan, aku akan menyuruh sopir. 10 menit lagi menjemputmu. Kenapa tidak masuk? Kamu tidak bisa naik motor, kenapa harus naik motor? Kamu ajak dia jalan-jalan pakai mobil saja. Aku naik motor dengan baik-baik. Kamu nelpon apa sih? Sudah kira kamu pergi tiba-tiba dengar orang di belakang memanggil namamu. Tidak kaget ya, aku kasih tahu ya Wang Li Chuan. Xiao Qiu hari ini terluka, ada hubungannya juga denganmu. Ada hubungannya dengan aku. Aku serahkan dia padamu. Kamu bawa dia ke rumah sakit. Kamu bisa nggak kerja dengan baik. Kamu nggak bisa jaga Xiao Qiu, jangan janji padaku. Oke, kamu lebih bisa jaga daripada aku ya. Siapa yang bikin Xiao Qiu nangis setiap hari? Itu kamu kan Wang Li Chuan. Aku yang bikin dia nangis. Setidaknya aku nggak bikin dia terbaring di sini. Kamu. Aku sebenarnya mau berpisah dengannya. Takdir ini semua takdir. Xiao Qiu sudah berusaha sekuat tenaga buat kamu pergi. Tapi malah kamu harus tinggal. Kamu bilang apa?
Kalian kan mau nikah. Nikah apaan itu cuma buat kamu lihat aja. Li Chuan, kamu nggak bisa mengalah sedikit. Sampai sejauh mana kamu mau tekan Xiao Qiu? Baru kamu puas. Kamu kan mau mati ngapain sembunyi-sembunyi? Kamu mati di depan Xiao Qiu. Dia juga nggak akan menyesal atau marah sama kamu. Masa kamu nggak lihat? Apapun yang terjadi padamu, dia mau. Bahkan kalau kamu kehilangan satu kaki dia nggak peduli. Apakah kamu bisa kehilangan hatinya? Wang Lichuan. Kalau kamu laki-laki, sekarang kamu masuk dan jelaskan padanya. Aku bisa bilang apa sama dia? Dia baru berusia 25 tahun. Bisakah aku menghambat hidupnya selamanya? Kamu baik-baik saja. Jangan bilang dia aku datang ke sini. Kamu harus merawatnya dengan baik. Wang Lichuan kamu. Kamu datang. Bangun sudah lebih baik. Lebih baik dari 2 hari lalu. Aku makan dan minum setiap hari. Ngomong-ngomong, kamu jangan lagi menemani malam ini. Perawat di sini melayaniku dengan baik. Jangan lagi menganggapku sebagai pasien kritis, oke? Aku lihat kamar ini, kosong. Aku takut kamu sendirian di malam hari. Di sini akan takut. Lagi pula kita semua yatim piatu. Kebetulan tidak punya ayah dan ibu. Sama-sama menderita. Pergi sana. Aku ingat waktu kecil pergi ke rumah kakek. Malam hari harus berjalan beberapa mil di jalan gunung. Berjalan dalam gelap. Pada saat itu juga tidak merasa takut. Hebat sekali. Kamu lelah berbaring, aku bantu kamu berguling gerak-gerak. Tidak perlu 3 perawat dan Tante Sang setiap hari memijatku. Kamu juga jangan datang malam ini. Tante Zhang dan 3 perawat setiap hari melayaniku seperti putri. Lagi pula kamu kerja sebagai penerjemah juga kerja otak. Harus istirahat. Oke, dengar kamu. Ayo makan jeruk. Aku baru saja mengupasnya. Asam tidak. Asam, tunggu, kamu makan baru tahu. Tidak, aku sudah makan manis. Aku belum gosok gigi. Tante Zhang. Datang? Aku tanya kamu tadi malam saat aku tidur. Ada yang datang menengokku. Ada yang datang, aku suruh mereka tinggalkan barang lalu pergi. Bukan maksudku. Ada yang sekitar 30 tahunan. Lalu tampan. Bergerak tidak terlalu nyaman datang menengokku. Tante Zhang, tolong beritahu aku. Dia setiap hari datang menengokmu. Cuma gak boleh bilang ke kamu. Terus,
Li Chuan, kamu baik-baik aja kan? Kalau gitu kamu istirahat dulu ya. Aku ambilin air buat kamu ya. Ani, kita datang nih. Kita baru aja makan bareng teman-teman terus bilang harus datang ke kamu. Katanya di sini buahnya banyak banget sampai gak habis-habis. Bener gak? Jing Wang keluarin buahnya bagi-bagi ke semua orang. Nih buat kamu dulu, makasih. Li Chuan tadi datang rapat. Dia belum pergi ya? Belum. Li Chuan tadi pakai jaket hitam. Kayak yang bahannya empuk banget. Dan ketat banget gitu. Menurut kamu dia gak salah ya? Gak ada kerjaan ngasih sinyal-sinyal gitu. Aku tadi ketemu dia hampir aja pingsan. Dia biasanya pakai jas rapi banget. Aku masih bisa tahan sih, aduh. Apa sih wangian yang dia pakai? Merek apa ya aftershave-nya? Aku lagi banyak utang nih. Utang sana utang sini. Gak ada waktu mikirin Wang Li Chuan lagi. Dan kemampuan ngefans aku juga. Sudah menurun, aku gak mau komentar lagi. Ngomong-ngomong soal penyakit Bos Wang. Sampai sekarang belum sembuh juga. Yang kalian lihat cuma penampilannya yang kinclong aja. Dia tadi di kantor cuma sejam. Ruinei langsung jemput dia muntahin karpet kantor. Sampai berantakan banget, Ruinei hampir aja narik dia ke kursi roda dan bawa pergi. Gak ada cara lain. Kita harus ganti karpet kantor. Semuanya diganti. Li Chuan kasihan banget ya. Gak ngandelin uang itu buat nafkah keluarga. Sudah sakit-sakitan gini. Kenapa masih mikirin beberapa lembar gambar itu? Jadi, cari cowok mending yang sehat-sehat aja. Biar gak sedih ngeliat dia kayak gitu. Udah deh, jangan gosipin lagi. GMF cuma ada Wang Li Chuan satu cowok ganteng ya. Cowok ganteng sih ada. Tapi yang kayak dia jarang banget. Tapi Li Chuan itu. Barang langka? Barang langka apa sih, kayaknya barang haram deh. Kenapa Li Chuan belum pulang ya? Apa dia khawatir sama aku? Hati-hati, pelan-pelan ya. Ayo. 2 bulan lagi kita istirahat di kamar aja. Sudah kelebihan beban nih. Aku mau cepat-cepat keluar dari rumah sakit. Jalan sampai depan sana aja. Ayo hati-hati. Tulang kakimu sudah pulih dengan baik. Cuma ototnya agak mengecil. Harus latihan menahan beban lebih banyak. Kalau begitu berarti aku bisa keluar dari rumah sakit dong. Iya. Asyik, makasih ya. Sama-sama. Hati-hati ya, ayo. Pelan-pelan. Ayo kita pergi. Hati-hati, pelan-pelan. Hati-hati, pelan-pelan ya. Oke. Lihat, kamar sudah aku bersihkan. Spray juga sudah aku ganti yang baru. Gimana, cukup rajin kan? Makasih ya. Xiao Qiu, aku ada hal penting mau bicara sama kamu. Katanya. Li Chuan belum pulang. Bisa ditebak. Tapi setelah dia tahu kamu sudah keluar dari rumah sakit, seharusnya dia cepat-cepat pulang. Mudah-mudahan begitu. Ada satu hal. Aku tahu ini kedengarannya tidak enak. Tapi aku tetap harus bilang kalau jangan-jangan Li Chuan benar-benar kembali ke Swiss. Sakit parah dan tidak bisa disembuhkan, aku tidak keberatan kalau kamu masih mengingat Li Chuan. Tapi bisakah kamu kasih aku kesempatan untuk mencintaimu dengan baik ya? Kalau Li Chuan ada apa-apa gimana? Kurasa aku juga tidak akan mati karena itu bukan hasil yang dia inginkan. Tapi aku mungkin tidak akan menikah seumur hidup. Kamu kok keras kepala banget sih? Ya, aku memang keras kepala.
Li Chuan juga begitu. Sebenarnya seperti kita ini sangat tidak baik. Jadi kamu jangan ikut-ikutan ya, aku percaya. Kamu pasti bisa menemukan gadis yang lebih baik dan kita akan selalu jadi teman baik. Jangan bilang begitu dong. Xiao Qiu. Kamu harus belajar melepaskan, mengerti? Cinta ini bukan milikmu, bagaimanapun kamu berusaha, tidak akan bisa memegangnya. Kamu harus membiarkannya pergi. Lagi pula kamu masih muda. Mengatakan tidak akan menikah seumur hidup apa-apaan ini. Ani bikin seman dulu. Perlu sampai segitunya? Tapi aku sudah mengalami sebuah hubungan yang sangat intens. Benar-benar tidak ada tenaga untuk mengalaminya lagi. Baiklah, kita jangan bicara terlalu sedih. Mungkin saja. Begitu Li Chuan kembali ke Swiss, penyakitnya sembuh. Bukankah itu akhir yang bahagia? Tapi syaratnya dia harus kembali. Baiklah, aku lelah, kamu juga pulang lebih awal ya. Aku mau istirahat. Oke, aku pergi. Baik. Xiao Qiu. Kemarin aku bertemu Li Chuan. Kenapa kamu bisa kepikiran untuk menemuinya? Dia yang menyuruhku. Dia bilang desain apartemen yang kubeli sudah selesai. Dan menyuruhku melihat desainnya. Dia terlihat benar-benar sakit parah. Perlu pergi. Ohline lagi. Xiao Qiu sudah kembali. Jieli, aku tidak akan menyewa rumah itu lagi. Aku mau pindah. Sudah menemukan rumah baru? Tidak, aku mau pulang ke kampung halaman. Baiklah, aku akan mengembalikan uang sewa yang lebih ya. Terima kasih, Jieli. Tidak apa-apa, kaki kamu kenapa? Tidak apa-apa, cuma ratu. Hati-hati ya sini. Pelan-pelan. 2 kotak kardus ini pindahkan keluar. Hati-hati, jangan terinjak. Terima kasih ya, sudah berusaha keras. Ya, tiket ke Kunming 1. 1 arah ya, terima kasih, cepat ya. Halo.